Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang fluidastatis, yaitu hukum utama hidrostatik. Nah, untuk mengetahui apa itu fluida, mari perhatikan keempat gambar berikut. Yang gambar A ada balon udara, gambar B angin, puting beliung, gambar C air di dalam kolam renang, dan gambar D air yang keluar dari pipa. Nah, pertanyaannya apa itu fluida? Berdasarkan keempat gambar yang ditampilkan, fluida adalah zat yang dapat mengalir. Nah, sebelumnya kita sudah tahu kalau ada 3 wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di antara ketiga wujud zat tersebut, zat manakah yang dapat mengalir? Baik, zat yang dapat mengalir, jadi angin ini tergolong ke dalam gas. Kemudian ada zat cair. Nah, zat cair ini seperti air salah satunya. Kemudian fluida juga dapat menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Nah, ini dapat terlihat seperti pada gambar C dan gambar A. Angin di dalam balon udara menyesuaikan dengan bentuk balon udara. Air di dalam kolam juga menyesuaikan dengan bentuk dari kolamnya. Nah, fluida itu ada fluida statis dan fluida dinamis. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Nah, fluida yang hanya diam dalam satu tempat atau wadah itu dinamakan fluida statis. Nah, jadi dalam hal ini ada 4 gambar. Nah, cairan atau gas yang diam pada tempatnya atau tidak bergerak itu adalah zat yang tergolong fluida statis. Nah, dalam hal ini yang diam atau tidak bergerak pada tempatnya ada angin di dalam balon udara dan air di dalam wadah. Sementara yang angin puting beliung dan air yang mengalir dari pipa ini termasuk fluida yang bergerak atau fluida dinamis. Salah satu parameter penting dalam fluida yaitu pengukuran tekanan. Dalam hal ini tekanan yang akan diukur adalah tekanan pada cairan. Alat yang digunakan adalah pipa U, corong, wadah yang diisi dengan air, kemudian di belakang corong diletakkan skala untuk menentukan perbedaan ketinggian cairan ketika corong dimasukkan ke dalam pipa. Corong dimasukkan hingga ke titik P. Perhatikan perbedaan ketinggian antara pipa U sebelah kiri dan pipa U sebelah kanan. Perbedaan ketinggian sekitar 1,2 cm. Kemudian, corong dimasukkan ke titik Q. Titik Q lebih dalam dibandingkan titik P. Perhatikan perbedaan ketinggian pada pipa kiri dan pipa kanan. Perbedaan ketinggiannya menunjukkan nilai 2 cm. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam corong dimasukkan ke dalam suatu wadah, maka perbedaan ketinggiannya juga semakin besar. Dengan cara yang sama dilakukan pengujian perbedaan ketinggian cairan pada pipa U dengan 3 jenis cairan yang berbeda, yaitu air, gliserin, dan alkohol. Kemudian perhatikan perbedaan ketinggian cairan pada pipa U pada masing-masing zat cairan, pada air, gliserin, dan alkohol. Pada air perbedaan ketinggian sebesar 2 cm, gliserin perbedaan ketinggian sebesar 3 cm, dan pada alkohol perbedaan ketinggian sebesar 1 cm. Pengujian penggunaan jenis zat yang berbeda terhadap perbedaan ketinggian cairan pada pipa U digunakan pada kondisi yang sama, yaitu corong berada pada kedalaman yang sama untuk 3 jenis zat yang berbeda. Berdasarkan informasi yang terdapat pada literatur, bahwa massa jenis zat yang paling besar yaitu pada gliserin 1260 dan massa jenis yang paling rendah adalah alkohol 789 kg per meter panas. Hal ini sesuai dengan perbedaan ketinggian cairan pada pipa U. Yang paling besar juga terdapat pada gliserin dan yang paling rendah pada alkohol sebesar 1 cm. Berdasarkan data yang didapat, semakin besar nilai dari massa jenis, maka akan semakin besar pula perbedaan ketinggian air pada pipa U. Dalam hal ini, perbedaan ketinggian air pada pipa U adalah setara dengan tekanan. Sehingga berdasarkan video pengamatan yang telah kita lakukan sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat cair atau yang dikenal dengan tekanan hidrostatis disingkat dengan pH yaitu kedalaman cairan dan massa jenis, di mana semakin besar nilai kedalaman atau semakin dalam titik yang diukur dari permukaan cairan, maka tekanan hidrostatis juga akan semakin besar. Dan semakin besar nilai massa jenis zat yang digunakan, maka nilai dari tekanan hidrostatik juga semakin besar. Rumusan dari tekanan hidrostatik yaitu dengan menggunakan P sama dengan F bagi A, di mana F itu massa kali gravitasi dibagi luas penangkang, massa sama dengan Rho dikali V, massa jenis dikali volume, maka Rho sama dengan Rho AGH dibagi A, sehingga didapat tekanan hidrostatik sama dengan Rho GH, di mana Rho adalah massa jenis zat, satuannya kilogram per meter kubik, H adalah kedalaman, satuannya meter, G percepatan gravitasi bumi, dan pH adalah tekanan hidrostatik. Mari kerjakan contoh soal. Air menempati wadah seperti pada gambar di samping. Berapakah tekanan hidrostatik pada tabung yang tertutup? Penyelesaian. Ketinggian pada tabung yang tertutup dari permukaan air yaitu 100 dikurang 40 cm adalah 60 cm atau 0,6 meter. Sehingga tekanan hidrostatik sama dengan Rho kali G kali H dengan tekanan 1000 kali 9,8 kali 0,6 dan didapat tekanan hidrostatik sebesar 5880 Pascal. Soal selanjutnya yaitu ikan A dan ikan B masing-masing bermassa 2 kg. Ikan A berada di luar gua dan ikan B berada di dalam gua. Jika diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka pernyataan berikut yang benar adalah ikan A yang berada di luar gua mempunyai meter kubik air yang lebih banyak sehingga tekanannya lebih tinggi. B. Ikan A dan ikan B terletak pada satu garis horizontal yang sejajar sehingga merasakan tekanan yang sama besar dari danau. C. Ikan B yang berada di dalam gua mempunyai air yang lebih terkonsentrasi ketika di tempat yang lebih rapat, sehingga tekanannya lebih besar. D. Ikan A merasakan tekanan dari danau yang berada pada kedalaman 10 meter dari dasar. E. Ikan A berada di luar gua. Karena air yang berada di luar gua lebih bebas, sehingga tekanan air lebih. Nah, baik berdasarkan hukum utama hidrostatik yang mempengaruhi tekanan yang dirasakan oleh benda atau objek yang berada di dalam zat cair adalah massa jenis dan kedalaman serta percepatan gravitasi. Pada kasus ini, ikan sama-sama berada di dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik, sehingga massa jenis atau konsentrasi atau kerapatan cairan tidak menjadi pengaruh dari tekanan. Sehingga jawaban A otomatis salah. Jawaban C, ikan B mempunyai air yang lebih terkonsentrasi juga salah. Nah, jawaban E juga salah karena air yang berada di luar gua lebih bebas sehingga tekanannya lebih kecil. Faktor yang mempengaruhi tekanan adalah kedalaman dari permukaan air. Ikan A berada pada kedalaman 9 meter dari permukaan air dan ikan B juga berada pada kedalaman 9 meter dari permukaan air, sehingga tekanan yang dirasakan oleh ikan A dan ikan B dari air danau adalah sama dan jawabannya adalah D. Ikan A dan ikan B terletak pada satu garis horizontal yang sejajar sehingga merasakan tekanan yang sama besar dari danau. Baik, demikian video pembelajaran kali ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatik pada cairan dipengaruhi oleh 3 hal. Jika sama-sama diukur di bumi, maka percepatan gravitasi tidak mempengaruhi. Dan yang mempengaruhi tekanan hidrostatik adalah massa jenis, zat cair, dan kedalaman
dari